Bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tessa Lonika Ajeng dan juru kamera Yogi Syahrifi di Mapolda Metro Jaya, serta Fedriska Ananda bersama juru kamera Denny Joshua di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Tessa di Polda Metro Jaya. Tessa, untuk saat ini seperti apa perkembangan terkini setelah ada penetapan 2 tersangka, baik mantan Jampitsus dan pihak swasta? Ya, Juno dan juga saudara, kami pantau sejak pagi ini memang kami belum bisa melihat adanya aktivitas yang signifikan atau berarti di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dan dari informasi terakhir yang kami dapatkan memang salah satu tersangka yakni DR yang juga terseret dalam 3 kasus korupsi ini masih berada di rutan Polda Metro Jaya. Namun yang menarik pada pagi hari ini yang dapat kami lihat di depan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, ini ada sejumlah karangan bunga yang dikirimkan dari sejumlah pihak kepada pihak kepolisian. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Yogi Syahrifi bahwa di sini kami bisa melihat ada sekitar 8 karangan bunga di depan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang mana berasal atau dikirimkan dari sejumlah kantor dan lembaga hukum. Di karangan bunga yang ada di depan Ditreskrimsus ini memang dari kata-katanya ini memberikan apresiasi sekaligus juga dukungan kepada pihak kepolisian dalam hal ini dalam proses pengusutan dari 3 kasus korupsi yang menyeret kasus PT PLN Batubara, Asabri dan juga Krakatau Steel. Walaupun sampai dengan pagi hari ini tadi kami juga sempat berusaha untuk menghubungi dari pihak Polda Metro Jaya kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga kepada pihak Kortas Tipikor Polri terkait dengan update dari pelimpahan kasus ini kepada pihak Kejaksaan Agung. Ini apakah memang semua barang bukti yang sempat berada di Polda Metro Jaya ini sudah semuanya atau seluruhnya dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan ataupun memang masih bersama dengan tersangka yang ada di rutan Polda Metro Jaya ini memang sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan juga emas sekaligus juga ada sejumlah dokumen dan handphone ini masih berada di Polda Metro Jaya karena memang sebelumnya ini dari pihak kepolisian dari Kakortas Tipikor Polri pada Sabtu yang lalu telah menyebutkan bahwa sudah melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan dalam penanganan kasus dari 3 kasus korupsi yang juga sudah menyeret 2 nama tersangka yakni FA dan juga DR. Dan dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari Polda Metro Jaya ini memang sudah ada sekitar 15 saksi yang diperiksa dan semuanya ini memang statusnya masih saksi sehingga dari Polda Metro Jaya pun belum memberikan informasi apakah sudah ada nama-nama baru yang ditetapkan sebagai tersangka. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan update pelimpahan barang bukti dan juga tersangka ini akan kapan nantinya akan dilimpahkan seluruhnya kepada pihak Kejaksaan Agung. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Tessa Lonika dan juga Yogi Syahrifi dari Mapolda Metro Jaya. Lalu dari Kejaksaan Agung sudah ada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Denny Joshua. Fedriska, untuk saat ini apa saja dari terutama perkembangan terkini dari Kejaksaan Agung? Ya, Juno, terkait dengan perkembangan terkini terkait dengan perkara dugaan TPPU dan juga korupsi di 3 BUMN ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung yang mana ini sudah dilimpahkan oleh Polri ataupun penyidik Polri bersama dengan Kortas Tipikor Bareskrim Polri sehingga perkara ini saat ini ditangani lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung. Nah, pelimpahan perkara ini sudah dilakukan sejak pada Sabtu lalu ketika Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers dan artinya memang untuk hari Senin ini artinya sudah 2 hari begitu ya terkait dengan pelimpahan perkara ini. Nah, terkait dengan bagaimana kasus ini juga akan berjalan ataupun ditangani oleh Jampitsus Polri, Jampitsus Kejaksaan Agung maksud kami, ini masih menunggu terkait dengan berkas-berkas selengkapnya karena memang pada hari Sabtu lalu ini hanya secara simbolis begitu diserahkan oleh Polri. Jadi hingga saat ini dari Kejaksaan Agung masih mempelajari terkait dengan bagaimana perkara ini. Nah, kemudian sebelumnya juga Juno dan juga saudara, kasus ini juga sudah dilakukan konferensi pers oleh Polda Metro Jaya, kemudian juga menetapkan 2 orang tersangka yakni 1 pihak swasta dengan inisial DR dan juga mantan Kejaksaan
Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah. Nah, saat ini Febri Ardiansyah sendiri statusnya sebagai Jampitsus sudah dilepaskan, artinya sudah bebas tugas sehingga kemudian dapat mengikuti pemeriksaan lebih lanjut. Namun terkait dengan pelimpahan perkara ini, Juno dan juga saudara sebetulnya mendapatkan kritik yang banyak begitu ya dari publik. Salah satunya ini adalah dari Pukat UGM yang mengatakan bahwa opsi pelimpahan perkara ini dinilai tidak tepat begitu, tidak memiliki dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan jika Polri melimpahkan perkara ini ke KPK. Karena berdasarkan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, undang-undang ini memberi kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih perkara korupsi dalam hal tertentu. Dalam undang-undang ini juga KPK juga diberi kewenangan 3 opsi terkait dengan penanganan perkara, yakni adalah melakukan koordinasi, kemudian melakukan supervisi dan mengambil alih penyidikan. Nah, dalam hal ini KPK ini juga turut berperan, tapi dalam konteks sebagai melakukan supervisi terhadap perkara ini. Ini juga kemarin ketika konferensi pers di Polri, ini juga KPK juga ikut serta begitu untuk melakukan supervisi dalam perkara ini. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kemudian transparansi dari pemeriksaan ini, karena memang Febri Ardiansyah juga sebagai Jampitsus ini juga sudah lama berkarir di Jampitsus sehingga dikhawatirkan jaksa ini memiliki konflik interest terkait dengan perkara ini. Kita akan lihat bagaimana perkara ini berlangsung, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, dan juga Doni Joshua dari Kejagung, dan juga sebelumnya ada rekan Tessa Lonika Ajeng dengan juru kamera Yogi Sarifi dari Polda Metro Jaya, Jakarta.